kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami bersyukur oleh kemurahan Engkau Bapak. Kami masih diberi kesempatan, kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu di pagi hari ini, sekalipun mulai online Bapak. Bapak, kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapak. Terutama kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Mari Bapak, berfirman-Lah kepada kami, sekalipun kami hanya beberapa orang melalui ibadah online ini. Tapi kami percaya Bapak, Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami. Mari Bapak, berfirman-Lah. Ungkapkanlah kehendak-Mu kepada kami Bapak, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu. Urapi setiap kami Bapak, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Tutup bungkus Engkau kuasa darah-Mu Bapak, supaya tidak ada kata-kata pribadi yang keluar, melainkan Roh Kudus-Mu yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, kami akan mendengar, duduk diam, mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Heri. Kita akan mulai, saya akan share ya
pada firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan ucapan bahagia daripada Tuhan Yesus ya. Kita akan belajar tentang hari ini itu tentang murah hati ya. Kita sudah belajar 4 poin yang kita pelajari selama 4 minggu, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Itu punya satu sikap bagaimana kita sebagai seseorang yang butuh Tuhan ya. Berbahagialah orang yang berduka cita, punya satu sikap bahwa ketika kita memiliki dosa, kita tidak diam di dalam dosa-dosa itu, tetapi kita berduka terhadap dosa-dosa sehingga kita datang kepada Tuhan membutuhkan pengampunan. Lalu lemah lembut, bagaimana kita punya satu sikap yang selalu rendah hati sehingga kita menjadi orang-orang yang mudah dibentuk, dipoles oleh Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang kemarin terakhir, orang berbahagia orang yang lapar dan haus, di mana kita memiliki satu sikap untuk tetap haus akan kebenaran, karena itu akan membuat kita punya pandangan hidup, punya paradigma hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. 4 hal ini akan ketika kita wujudkan itu merupakan satu hubungan kita dengan Tuhan, karena antara kita dengan Tuhan ya. Jadi hukum kata berbahagia 1-4 ini kalau saya lihat dari satu hukum Tuhan yang terutama itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi 4 poin di atas ini merupakan satu hubungan kita dengan Tuhan, sehingga di dalam 4 poin ini kita selalu hidup di dalam kemurahan Tuhan ya. Karena tidak ada seorang pun manusia yang layak menghadap Tuhan, tidak seorang pun yang layak bisa diampuni dosanya, tidak seorang pun yang layak bisa menghadap hadirat Tuhan sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang luar biasa, mendapatkan mutiara-mutiara firman Tuhan yang luar biasa, sehingga kita punya kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kemurahan Tuhan itu dalam bahasa yang lain seringkali diterjemahkan adalah goodness atau kindness, yaitu kebaikan Tuhan. Jadi kemurahan Tuhan itu adalah kebaikan Tuhan yang selalu kita alami tentunya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mendapatkan nilai-nilai yang baik dari Tuhan, hal-hal yang baik daripada Tuhan. Nah, Tuhan ingin ketika 4 hal ini kita terima, Tuhan pengen supaya ini tidak hanya diam di dalam diri kita, setelah itu bersyukur ya, tetapi Tuhan pengen melanjutkan itu, yaitu dengan hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama. Nah, hukum yang kedua ini akan kita bahas yaitu di buah-buah yang selanjutnya, yaitu yang pada hari ini berbahagialah orang yang murah hati ya. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau bahasa Inggrisnya ya tidak perlu saya baca deh ya. Pokoknya mah berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, bahasa arti murah hati dalam bahasa Yunani itu elemon ya, gampang lah ya, elemon itu artinya sama dengan menaruh belas kasihan. Orang-orang yang punya hati untuk iba terhadap seseorang, orang-orang yang punya rasa kasihan terhadap orang lain, punya hati yang baik hati, seperti itu ya. Banyak definisinya. Jadi murah hati ini adalah di mana ini punya satu sikap hati yang penuh dengan belas kasihan, baik terhadap
orang yang menderita atau terhadap orang-orang yang mungkin sampai saat ini belum percaya Yesus, ya, karena mereka masih hidup di dalam dosa, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan itu harus kita bagikan. Karena apa? Karena 4 hal tadi kita udah terima. Ya, 4 hal tadi kita sudah nikmati bagaimana Tuhan begitu baik sama kita. Nah, barulah kita, setelah kita bisa menikmati kemurahan Tuhan, bagikan kemurahan Tuhan itu kepada orang lain. Ya, murah hati muncul akibat dari hati yang telah merasakan yang tadi ya kemiskinan rohani, telah menjadi berduka atas dosa-dosa, telah belajar menunggu waktu Tuhan, lemah lembutan, dan berteriak dalam kelaparan akan karya kasih karunia untuk memuaskan kita dengan kebenaran yang kita perlukan. Bapak Ibu di sini pasti sudah mengalami itu semua ya, karena 4 hal ini kita sudah belajar, dan kita juga sudah menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tentunya orang-orang yang sudah percaya Kristus minimal 4 hal ini sudah dialami. Keinginan untuk berbagi timbul bukan karena kita memang, waduh saya sudah kaya, karena saya sudah memiliki segalanya, atau saya miskin sehingga saya tidak bisa memberikan apa-apa. Kan keinginan untuk berbagi itu muncul itu karena hati kita telah dipenuhi oleh kemurahan Tuhan. Jadi tidak ditentukan oleh orang itu kaya atau miskin, tetapi itu ditentukan oleh hati kita yang sudah dipenuhi oleh kemurahan Tuhan, sehingga kita akan mudah didorong oleh Tuhan untuk bermurah hati terhadap orang lain. Jadi kemurahan hati ini sebenarnya adalah dorongan daripada Tuhan di dalam hidup kita, karena kita sudah merasakan yang namanya kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Murah hati itu seringkali kita dengar dan dikaitkan dengan donasi, ya, bantuan keuangan kepada orang yang membutuhkan sumbangan. Nah, namun murah hati ini tidak hanya berbicara tentang uang, ya. Murah hati ini tidak berbicara tentang hanya donasi. Tidak semuanya salah, tapi juga tidak semuanya benar. Murah hati ini kita akan belajar lebih daripada hanya sekedar memberikan donasi keuangan, sumbangan seperti itu. Nah, ini satu sikap yang memang perlu kita pelajari supaya kita semakin sempurna di hadapan Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, murah hati ini untuk kita belajar, saya akan kontraskan dengan kata persembahan. Karena di Matius dan Lukas ada beberapa ilustrasi atau cerita yang Tuhan Yesus ajarkan tentang konsep kemurahan. Ya. Nomor 1 adalah di Matius 9 ayat 10 sampai 13. Dia bilang seperti ini. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada Yesus, "Guru, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Nah, Yesus mendengar orang Farisi berkata seperti itu. Lalu Yesus berkata, "Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang berdosa." Tuhan menginginkan ahli-ahli Taurat ini tidak hanya sekedar mereka rutinitas beribadah, melakukan ritual-ritual memberikan persembahan, korban bakaran, persembahan meja dupa, persembahan seperti itu, meja roti sajian, meja dupa seperti itu. Tuhan bukan artinya itu salah, tetapi Tuhan menginginkan orang-orang Farisi melakukan itu lebih daripada hanya sekedar ritual agama, ya. Hanya sekedar melakukan hal-hal kegiatan agama. Tuhan pengen itu terrealisasi di dalam yang namanya mengasihi sesama manusia. Nah, ini terjadi ketika melihat Yesus makan bersama dengan orang berdosa, yaitu pemungut cukai yang waktu itu namanya Matius. Orang-orang Farisi itu menganggap dirinya, "Ih, kok kenapa ya orang yang suci bergaul dengan orang berdosa?" Tuhan bilang bukan orang yang sakit yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Makanya Tuhan bilang ini belas kasihan, bukan hanya berbicara hanya persembahan yang kau lakukan. Oleh sebab itu
Pergi kamu belajar hal-hal yang seperti ini. Nah, kita lah di dalam Hosea, Tuhan pernah bicara, Hosea 6 ayat 6 ini juga menegur orang Israel pada saat itu. Karena mereka memang melakukan persembahan-persembahan dengan begitu tertib. Di Hosea 6 ayat 6 dikatakan seperti ini, di mana Tuhan itu menyalahkan orang-orang. Kenapa? Karena kasih mereka seperti embun pagi. Ya, embun pagi. Sejenak ada di saat pagi saja dan kemudian hilang. Dan yang tersisa adalah korban bakaran yang kosong. Jadi pada saat itu mereka memang rutinitas mereka dari pagi dia nyiapin persembahan seperti itu. Nah, tetapi setelah itu kebaikan mereka itu kasih mereka itu hanya seperti embun pagi yang sebentar saja hilang, tidak dirasakan oleh banyak orang seperti itu. Dan yang tersisa itu hanya korban bakaran saja. Nah, ini dikontraskan ya. Kita lihat yang kedua. Matius 23 ayat 23 sampai 24. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Ya, ini dulu perpuluhannya bentuknya tidak uang, tapi bentuknya makanan ya, hasil tani. Ya. Jadi perpuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar ke bait Allah ya. Tetapi Tuhan bilang, yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa sih yang diabaikan? Keadilan, ya. Salah satunya yang kita bahas sekarang, belas kasihan dan kesetiaan. Tuhan bilang yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tampis, hal yang kecil kamu buang dari dalam minumanmu, tetapi unta yang paling penting di dalamnya kamu telan gitu, seperti itu. Nah, ini berbicara juga menegur kepada orang-orang Yahudi pada saat itu bahwa ritual agama, hal-hal yang sudah dilakukan itu penting, tapi yang terpenting nggak boleh dilupakan. Ya, Yesus berkata, aku menghendaki belas kasihan dan bukan persembahan. Yang ketiga, ini cerita yang cukup menemplak lagi untuk kita juga sebenarnya ya, kalau kita ada di dalam posisi seperti orang-orang Yahudi yang banyak kegiatan gerejanya, ya, pelayanannya banyak, tapi kita lupa dengan yang namanya belas kasihan. Di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 23, Bapak Ibu juga ini cerita ini sering sekali didengar, tapi kita pada pagi ini kita dengerin lagi deh ya. Murah hati ini dikontraskan dengan orang Samaria yang murah hati. Saya baca aja. Pada suatu hari berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wow, pintar ya, tahu ya isi hukum Taurat yang benar-benar hakikat. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Lalu orang Yahudi ini nggak puas. Lalu dia bertanya lagi, bagaimana seorang harus bertindak agar dapat menerima belas kasihan di hari penghakiman nanti dan menerima hidup kekal? Dan Yesus menjawab lagi, pada orang itu yang akan menerima orang yang akan menerima belas kasihan dan hidup yang kekal adalah mereka yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dilanjutkan, dan sesama. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan sesama, karena satu nilai, mengasihi Tuhan dengan sesama itu satu nilai, seperti mereka mengasihi dirinya sendiri. Di Taurat ini belum puas. Dia tanya lagi, siapakah sesama manusia? Lalu Yesus kasih perumpamaan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ini ada orang Yerikho kena rampok, dia hampir mati di jalan lah seperti itu. Nah kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Lalu seorang imam itu melihat orang si Yerikho itu yang seorang yang turun ke Yerusalem ke Yerikho ini, ya, melihat orang itu, lalu ia hanya melewati saja dari seberang jalan. Wah,
Ada orang yang seperti itu ya, lewat saya lagi sibuk, karena tahu kan pasti seorang imam tadi diceritakan pagi-pagi itu pasti dia sibuk dengan kegiatan-kegiatan keimaman yang mempersiapkan persembahan-persembahan seperti itu di Bait Allah ya. Lalu demikian juga ada seorang Lewi. Seorang Lewi itu adalah seorang imam juga ya. Lalu datang ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, ia melewati juga dari seberang jalan. Waduh, saya juga nggak bisa nih, sibuk, udah ada tugas menyambut tamu. Saya ada punya tugas untuk persembahan, apalah terserahlah. Atau saya punya tugas khotbah, yang paling gampang ya. Dan seorang imam dan Lewi itu tidak mempedulikan hal yang tadi. Lalu datanglah ada seorang Samaria. Ini seorang Samaria itu siapa? Adalah seorang yang bukan Yahudi, orang yang kelas 2 di orang Yahudi, tapi tidak disebutkan agamanya ya. Pokoknya ada seorang Samaria. Oke. Yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi lalu membalut luka-lukanya, sesudah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemiliknya penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya dan waktu aku kembali. Lalu Yesus bilang, siapa di antara ketiga orang itu yang menurut pendapatmu adalah yang tadi ditanyakan, siapakah sesamamu manusia, dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Lalu orang Yahudi itu bilang, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihannya, artinya orang Samaria. Kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Artinya apa? Ini dicontohkan kepada orang-orang Yahudi yang hanya sekedar melakukan kegiatan-kegiatan religius tapi melupakan yang namanya belas kasihan. Pada pagi hari ini kita mau belajar. Ketika kita sudah mendapatkan kemurahan Tuhan, maka jangan lupa kita pun harus masuk ke dalam selanjutnya, itu menjadi orang-orang yang murah. Wujud nyata dari perumpamaan orang Samaria yang murah hati adalah mereka punya kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain dari sudut orang itu, sehingga bisa merasakan penderitaannya. Yang kedua, adanya rasa empati pada orang yang menderita itu, sehingga mampu meringankan beban atau kesukarannya. Yang ketiga adalah di mana itu tindakan untuk menolong secara langsung, walaupun mungkin tadi yang terjadi tergeletak itu musuh mungkin barangkali, atau berbeda ras, atau berbeda agama. Oke ya. Ini pelajaran dari perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Jadi murah hati ini tidak hanya diam di perasaan. Aduh kasihan ya. Waduh kasihan ya, tapi saya sibuk. Ya kalau saya mau sindir sedikit nih, misalnya ada orang yang sakit di Patmos. Memang itu bagus ya di Patmos. GWS, good Wilson, semoga cepat sembuh. Nanti saya doakan. Nah itu, tapi setelah itu kita lupa, nggak pernah doain sedikit pun, ya tidak pernah berkata kepada Tuhan, tolong sembuhkan dia. Saya nggak bicara doanya harus di kamar, seperti ketika kita GWS, minimal waktu kita nulis kita juga berdoa di dalam hati, Tuhan tolong sembuhkan dia. Itu udah sesuai dengan aksi dalam perbuatan. Ini saya dorong ya, supaya kita tidak terbiasa dengan hanya WA, WGWS, udah gitu melupakan. Itu hanya baru, udah bagus, tapi hanya baru di perasaan saja, kasihan. Tapi tidak masuk di dalam realita hidupnya. Untuk kita lebih baik, kita lakukan tambahannya ya. Oke ya, terima kasih nih. Nah, terus yang kedua, tidak mudah menghakimi. Murah hati itu tidak mudah menghakimi, menghukum, dan mudah mengampuni. Jadi tadi saya bicara bahwa murah hati tidak bicara tentang hanya uang. Nah, ini ada di Lukas 6 ayat 36 sampai 38. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digontangkan, yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang penting di sini. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi jangan sampai kita mengukurkan sesuatu yang beban kepada orang lain yang dimana kita sendiri belum mampu melakukannya.
itu akan diukurkan juga kepada kita. Misalnya contoh gini, nih kalau misalnya saya juga dalam baca firman nggak tiap hari, terus kita bilang, kamu harus baca ya tiap hari ya firman Tuhan, misalnya nekenin ke jemaat, ke orang lain begitu berat, tapi dalam dirinya sendiri sebenarnya masih banyak bolong-bolong. Nah, ukuran yang kita pakai kepada orang lain, Tuhan akan ukurkan juga kepada diri kita. Oleh sebab itu, makin ke sini kita harus makin bijak, karena apa? Kita jujur dengan diri kita. Mungkin baca firman juga ada yang tidak tiap hari, ya lebih cenderung mendorong, menghimbau untuk orang, yuk baca firman, karena memang firman Tuhan itu penting, tapi tidak membuat hukum Taurat kepada orang itu, kasihanlah. Jadi seolah-olah nanti yang disuruh, aduh hebat ya, nggak pernah baca firmannya tiap hari, aduh padahal saya mah sering bolong, kadang-kadang gini gitu ya. Nah, ini kita tidak mudah untuk menghakimi, menghukum orang-orang ya. Jadi lebih baik lebih wise seperti itu. Orang yang murah hati, dikatakan di Amsal 11 ayat 17, berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jadi kalau ada yang hal-hal yang, aduh pika sebelun gitu ya, udah lebih baik bermurah hati. Udah ampuni, seperti Tuhan Yesus, ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu berbuat baik pada diri sendiri. Sok coba teman-teman lagi sakit hati terus disimpan gitu ya, itu nggak bisa tidur, kadang-kadang nggak bisa makan gitu. Itu menyiksa diri sendiri. Mending berbuat baik. Kalau kita bermurah hati itu akan berbuat baik pada diri sendiri, kita akan lepas, kita akan senang, kita akan happy, tidak lagi memikirkan kesalahan orang yang dipikirin gitu, didendam seperti ngapain gitu, itu sampah-sampah yang kita harus buang ya. Jadi lebih baik banyak bermurah hati saja. Oke, lanjut. Ini Jemaat Makedonia, ini waktunya tinggal sedikit lagi, 4 menit lagi. Jemaat Makedonia ini salah satu bentuk daripada murah hati, di mana Jemaat Makedonia ini keadaannya memang sedang miskin, menderita. Tetapi mereka kaya di dalam kemurahan. Apa yang dilakukan oleh Jemaat Makedonia? Mereka mau, walaupun mereka di dalam keadaan menderita, sukacita, tapi mereka mau memberikan apa yang mereka punya, sesuai dengan kemampuan. Enggak disebutkan apa yang diberikan, tapi saya bisa gambarkan kalau di dalam sebuah pelayanan, mungkin uang ada, ya mungkin kecil lah uang, tapi Tuhan nggak melihat itu, tapi yang Tuhan lihat itu hati itu. Terus mungkin juga kalau harta nggak ada, ya saya berikan waktu lah. Saya berikan waktu buat Tuhan untuk melakukan, untuk membantu pekerjaan Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, ini yang luar biasa. Nah, ini orang-orang yang murah hati ini tidak hanya konsep, saya tidak bisa memberi karena uang saya nggak ada. Nggak hanya di situ. Orang-orangnya, kalau kita belajar murah hati, dia bisa memberikan apa yang dia punya. Kenapa? Ada kerinduan yang dalam yang dia punya untuk memberikan apa yang dia punya, yaitu hidupnya sendiri. Persembahan kehidupan dirinya sendiri. Menjadi yang berguna, bermanfaat bagi yang lain, seperti itu ya. Ini salah satu contoh Jemaat Makedonia. Oke, berbahagia akan beroleh kemurahan. Saya baca cepat. Dengan menunjukkan kemurahan pada orang lain, kita sendiri akan beroleh kemurahan. Amsal 21 ayat 31. Siapa menutup telinganya dengan bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Jadi kalau kita mendengar jeritan orang yang lemah, Tuhan akan mendengar apa yang kita serukan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga juga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kesimpulan, hendaklah kita bersama-sama murah hati. Sama seperti Bapa kita adalah murah hati. Wow, luar biasa. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, pada pagi hari ini secara cepat kami belajar tentang murah hati. Kami ingin Tuhan, bahwa apa yang kami dapatkan daripada Tuhan, biarlah kami mulai mempraktekkan bahwa itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi biarlah kemurahan hati yang kami terima dari Tuhan, itu kami bagikan bagi orang lain. Supaya apa? Supaya kami boleh masuk di dalam hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesamamu manusia. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, ini